Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Laila Memurtini. Di sini saya ingin mengupas mengenai penemu angka 0 dan juga peradabannya. Ya, sebenarnya video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah literasi digital yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Irma Ayu Kartika Dewi, SPD MA. Nah, pasti di sini ada yang belum tahu nih, siapa sih penemu angka 0 dan bagaimana peradabannya? Ya, pasti banyak yang mengira ya bahwa penemu angka 0 ini berasal dari bangsa barat atau tokoh matematikawan yang bernama Leonardo Fibonacci, yang tak lain adalah dari peradaban Yunani. Memang sih kalau tidak salah kalau ada yang mengira demikian. Kan banyak ya ilmu pengetahuan yang berkembang dari bangsa barat. Namun jika kita telusuri yang secara mendalam akar sejarahnya, penemu angka 0 ini berasal dari ilmuwan muslim Timur Tengah. Ilmuwan muslim tersebut yang dimaksud ialah Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, atau yang biasa kita sebut dengan al-Khwarizmi. Beliau itu lahir di kota Khwarizmi, Uzbekistan tahun 194 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 266 Hijriah. Nah, sudah tahu ya siapa penemu angka 0 tersebut? Adalah Al-Khwarizmi. Sedangkan Leonardo Fibonacci itu hanya menerjemahkan karya Al-Khwarizmi yang berjudul Al-Jabar wal Muqabbalah. Al-Jabar wal Muqabbalah ini membahas mengenai linier dan notasi kuadrat serta pendeskripsian Al-Khwarizmi yang mengenai penemuan angka 0 tersebut. Nah, yang melatari penemuan angka 0 ini tak lain juga dari peradaban dahulu. Dalam ilmu perhitungan saja pada zaman dahulu itu masih menggunakan perhitungan jari, dan cara perkembangannya mulai terjadi persimbolan angka dengan simbol tertentu. Nah, dan kemudian ditulis di guratan tanah, lempengan batu ataupun kayu, hingga akhirnya muncullah angka-angka yang berbentuk tulisan. Jika kita menilik pada peradabannya, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi itu ada peradaban Mesir kuno yang melambangkan angka 0 itu dengan simbol bergambar kayak garis vertikal yang sesuai jumlahnya. Namun khusus bilangan puluhan itu dilambangkan garis melengkung dengan cara penulisannya itu dari rata kanan ke rata kiri. Jadi ya kayak penulisan huruf Arab yang biasa kita gunakan itu. Dan itu juga ada peradaban Babilonia. Peradaban ini menggunakan simbol bergambar sebagai pengganti angka. Seperti angka 1 sampai angka 9 itu dilambangkan dengan cuneiform, sedangkan untuk angka 10 itu dilambangkan dengan hook. Namun ini mempunyai kelemahan karena ayat dalam angkanya itu sangat terbatas dan rumit untuk digunakan. Namun selain kelemahannya itu juga mempunyai keunggulan, yakni dapat digunakan pada bidang astronomi. Ketika itu juga sudah mengenal sistem penghitungan tahun, bulan, hari, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu juga ada peradaban Yunani. Simbol yang digunakan oleh peradaban Yunani ini melibatkan huruf-huruf karena terfokus pada bidang geometri. Seperti angka 1 sampai angka 4 itu dilambangkan dengan garis vertikal sesuai jumlahnya pula. Tapi untuk khusus angka 5 itu disimbolkan pente, angka 10 itu dengan simbol deka,
dan yang lainnya. Sehingga penomorannya itu mempengaruhi penomoran pada peradaban Romawi yang menyimbolkan angka menggunakan simbol huruf. Angka 0 ini dianggap tidak penting dalam peradabannya dan dengan alasan karena mereka hanya ingin menggunakan sistem matematika yang praktis dan nyata. Dalam sejarahnya, angka 0 ini mengalami penolakan oleh orang Barat karena dianggap menyalahi aturan dan prinsip matematika. Orang Barat ini mempunyai prinsip utama dalam filsafat yang berbunyi seluruh kosmos Yunani itu didirikan di atas pilar yang tidak ada kekosongan. Jadi orang Barat ini tidak menganggap penting adanya angka 0 yang tidak bisa berdiri sendiri dan terjadi kekosongan. Sebenarnya angka 0 ini telah ditemukan oleh bangsa India sekitar tahun 458 Masehi. Ketika Brahmagupta itu berkuasa, angka 0 ini dilambangkan dengan titik di bawah angka. Di sini angka 0 mulai diakui dunia sebagai ide ataupun simbol. Namun juga terdapat kesalahan ketika menyebutkan sifat 0, yakni dengan bilangan asli jika dibagi angka 0 hasilnya 0. Maka angka 0 belum masuk pada penempatan bilangan yang mampu berdiri sendiri. Lambang titik dalam naskah India ini menunjukkan tempat kosong atau bilangan yang tidak diketahui dalam notasi posisinya. Oleh Al-Khwarizmi ini menggabungkan atau mengasimilasikan antara ilmu matematika India dan ilmu matematika Yunani, yang sehingga beliau dapat menyimpulkan dan dapat menemukan adanya angka 0 yang berbentuk bulat, dan seiring perkembangannya angka 0 ini masuk ke Eropa ketika Islam masuk ke Andalusia. Itulah awal mula bangsa Eropa mengenal angka 0. Sejak itu pula angka 0 digunakan Leonardo Fibonacci atau seorang matematikawan dari asal barat. Memang penggunaannya pada awalnya dilarang oleh bangsa barat karena juga berasal dari matematikawan Yunani yang berprinsip ketiadaan. Namun ketika abad 17 angka 0 ini juga terkenal di Eropa yang digunakan oleh René Descartes dalam sistem koordinat Cartesian. Angka 0 ini juga mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan di luar kendali manusia sendiri. Hal ini berkenaan dengan suatu pernyataan antara sains dan agama tentang sesuatu yang kekal dan tidak ada. Carl Saif itu mengatakan bahwa misteri angka 0 merupakan urusan antara barat dan timur. Nah, sampailah pada kesimpulannya bahwa penemu angka 0 ini adalah Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim dari Timur Tengah. Walaupun kita ketahui bahwa sebelumnya sudah ada bangsa India yang telah menemukan angka 0 ini dengan bentuk titik di bawah angka. Namun oleh Al-Khwarizmi ini menemukan angka 0 itu dengan bentuk bulatan yang hingga saat ini kita gunakan. Dan peradabannya awalnya angka 0 ini tidak dianggap penting karena tidak dapat berdiri sendiri. Seperti pemaparan yang di atas tadi, bahwa angka 0 oleh orang barat itu dianggap tidak penting dan itu hanya kekosongan. Namun setelah dipelajari oleh Leonardo Fibonacci yang menerjemahkan dan mempelajari karya Al-Khwarizmi yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, ini akhirnya angka 0 itu dapat berkembang di bangsa barat hingga kini kita gunakan. Nah, sudah tahu ya teman-teman mengenai penemu angka 0 dan juga peradabannya serta seluk-beluk dari angka 0 tersebut. Mungkin dari saya rasa cukup sekian. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.